warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Aida Anindya dan adik semua. Hari ini kita akan mempelajari dengan materi menghindari akhlak tercela, yaitu ada beberapa. Yang pertama hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar siapa? Gambar siapa? Ada ibu-ibu. Nah, jika besok kalian menjadi ibu-ibu, ini gambar sedang apa kira-kira yang kalian ketahui? Nah, dari gambar tersebut, pernahkah kalian merasa iri terhadap keberhasilan teman? Pernah nggak? Pernah. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Gimana perasaan kalian saat itu melihat keberhasilan teman? Gimana? Nah, mengapa membicarakan keburukan orang lain sering dianggap biasa, padahal dilarang dalam Islam? Betul? Kenapa membicarakan keburukan orang lain sering dianggap biasa? Sudah terbiasa. Nah, pertanyaan ketiga nih, apa yang akan terjadi jika kebiasaan ghibah, fitnah, dan adu domba dibiarkan di lingkungan sekolah kalian? Apa? Yang banyak nanti ketika kalian menanamkan kebiasaan ghibah, fitnah, dan adu domba, ya nanti perselisihan akan terjadi. Saling ngecek, nanti jadi pertemanan kalian rusak gara-gara itu tersebut ya. Nah, oke, dari 3 pertanyaan tersebut ya, di sini tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif dari akhlak tercela terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap menghindari akhlak tercela dan berupaya mengubah perilaku menjadi lebih baik sesuai ajaran Islam. Itu tujuan kita mempelajari
dari kerja kelompoknya dan dari masing-masing tersebut. Ya, nanti dari kelompok satu siapa yang mewakili untuk membacakan hasil kerjanya kelompok tersebut. Kelompok satu kurang berapa? Kurang satu, dua, satu, tiga, satu, empat, satu. Ya, satu semua. Kelompok satu sudah? Dua, tiga, kasus tiga, empat, tiga kasus sudah, lima, tiga kasus tiga, ya. Nah, kalian masing-masing tadi jawabnya, ya toh. Nah, terus ada jumlah kelompok yang maju ditulis yang di lembar LKPD yang mau maju. Yang mau maju siapa yang perwakilan? Kelompok satu yang perwakilan siapa? Dua, tiga, empat, lima, ya. Sudah semuanya? Sudah. Ya, ditulis kesimpulan dari kelompoknya itu. Nanti apa yang mau disampaikan hasil dari kerja kelompok tersebut. Sudah kelompok satu? Dan silakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan maju di sini untuk menjelaskan satu sendiri. Sini. Yang lain dengarkan hasil kelompok satu, ya. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh memiliki anak tercela karena dapat berdampak buruk seperti pertengkaran, permusuhan dan mendapatkan dosa. Ya, pertama buat kelompok. Sekian dari kelompok kami. Banyak salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk perwakilannya. Silakan maju. Kesimpulan kelompok akan tercela bahaya bagi kehidupan sosial karena dapat menimbulkan perpecahan, kesalahpahaman, saling menyerang satu sama lain, menimbulkan konflik dan perselisihan. Kita penting menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekian dari kelompok kami. Banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, silakan bagi yang mewakilinya. Kesimpulan kelompok. Kita tidak boleh memiliki akal tercela dan harus menjaga lisan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Studi kasus 1. Ahlak tercela apa saja yang muncul dalam kasus tersebut? Hasad, fitnah, dan dendam. 2. Apa dampak perilaku sehari dari dirinya dan orang lain? Dijauhi teman, timbul perselisihan, menyakiti hati orang lain. 3. Sikap apa saja yang seharusnya dilakukan sehari sesuai ajaran Islam? Bangga karena temannya mendapat nilai tinggi dan berusaha agar bisa seperti Maya dan tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Studi kasus 2. Sekelompok siswa membicarakan kekurangan seorang teman di media sosial kelas tanpa memastikan benar
permusuhan, terjadi pertengkaran dan perpecahan. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menggunakan media sosial dengan maksud dan tujuan yang baik. Uji kasus 3. Siti menyampaikan perkataan Aisyah kepada Fatimah dengan menambahkan cerita sehingga keduanya bertempat dan saling menjauh. 1. Perilaku apa yang dilakukan oleh Siti? Namimah atau adu domba. 2. Mengapa perilaku tersebut berbahaya bagi persatuan dan persaudaraan? Karena namimah bisa membuat seorang saling menjauh dan tidak ada rasa persaudaraan. 3. Sikap apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi konflik? Menyampaikan cerita yang benar dan tidak langsung percaya kepada apa yang dikatakan orang lain atau mencari kebenarannya. Kesimpulan kelompok. Bahaya akan tercela bagi kehidupan sosial adalah terputusnya tali persaudaraan dan menimbulkan konflik. Pentingnya menjaga lisan dan perilaku sesuai ajaran Islam adalah agar tidak menyakiti hati orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok yang terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok: mengurangi rasa kepercayaan orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kalian, meskipun Bapak belum menjelaskan tentang akhlak tercela, namun beberapa kelompok pasti sudah mengetahuinya. Ya atau tidak? Ya. Kenapa? Karena itu ada di setiap kegiatan. Akhlak tercela adalah perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai kemanusiaan. Akhlak ini dapat merusak keimanan, menyakiti orang lain, dan menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hasad, maksudnya hasad. Hasad adalah sikap iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang atau berkurang. Nah, contoh perilakunya nanti sudah Bapak kasih tahu gambarannya, dan kalian juga sudah mengetahuinya. Ya, yang pertama, tidak senang melihat keberhasilan nah, banyak orang yang berhasil, harusnya kalian support ya, support agar tambah giat, tambah rajin, tapi kalian malah mencelanya dan malah iri. Yang kedua, meremehkan prestasi orang lain karena rasa iri. Nah, terus apa dampak negatif terhadap iri hati? Ya. Yang pertama, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jelas, ya. Ini pasti akan menimbulkan kebencian dan permusuhan antara individu. Nah, nanti ya, dulunya akrab karena merasa iri, akhirnya dengan keberhasilan yang satunya tidak berhasil. Yang kedua, menghilangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas ya. Terus gimana kita cara menghindarinya? Yaitu yang pertama dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi orang lain. Nah, terus dendam. Apa itu dendam? Dendam adalah keinginan untuk membalas perlakuan buruk orang lain dengan perbuatan yang sama atau lebih buruk.
dampak negatifnya. Ya. Dampak negatifnya apa? Yang pertama, konflik berkepanjangan. Nanti sampai kapan pun jam orang tak maafkan sampai dua tahun tidak memaafkan. Terus kemudian dampak apalagi hati menjadi tidak tenang. Nah, ketika ada rasa dendam pasti hati tidak tenang. Pikirannya pasti mau balas dendam. Tidak tahu sudah berhasil atau tidak. Terus cara menghindarinya seperti apa? Membiasakan sikap sabar, ya, sabar, atau mengalami, ya, istighfar, terus selanjutnya meneladani sifat pemaaf Allah. Nah, ini yang harus kalian patuhi. Contoh itu ya, Allah itu pemaaf, jadi saya maafkan. Jadi seperti apa masalah orang lain, kalau tauladan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mempunyai sifat selanjutnya gibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang yang benar adanya, tetapi membicarakan hal seputar tahu. Seperti siapa? Nah, ini. Nah, ya. Contoh perilakunya membicarakan kekurangan teman di belakangnya. Biasanya menjelek-jelekan di belakang, menyebarkan, membicarakan kekurangan teman di belakangnya, menyebarkan aib orang lain di media sosial. Dampak negatifnya apa? Yakni perasaan orang lain, mengurangi pahala amal kebaikan. Cara menghindarinya bagaimana? Tanpa bukti yang jelas. Dampak negatifnya merusak nama baik seseorang, menimbulkan kerusakan sosial. Cara menghindarinya seperti apa? Memeriksa kebenaran informasi, bersikap bijaksana, karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Kita al-fitnah itu bahwasanya fitnah lebih selanjutnya namimah. Nah,
kita tanpa sadar melakukan gibah, hasad, atau menyebarkan informasi yang belum jelas? Ini sudah pernah. Nah, 1 kali atau 2 kali? 1 kali, 2 kali, atau nggak terhitung? Nggak terhitung ya. Ya. Kemudian perubahan sikap apa sih yang akan kita lakukan setelah mempelajari materi ini? Kira-kira apa nih ketika kalian sudah mempelajari ini? Apakah kalian mengulangi lagi? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, alhamdulillah berarti materinya masuk. Nah, komitmen apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga lisan dan perilaku sesuai ajaran Islam? Nah, kalian apa nih ketika kalian melakukan perilaku tersebut? Nah, siapa yang belum? Sudah semua? Ini yang pojok? Ya, sudah semua? Ya. Jadi kita tarik kesimpulan dari tugas tersebut adalah alat tercela seperti hasad, dendam, dan juga fitnah dan namimah harus dihindari karena dapat merusak diri sendiri dan sosial. Dengan memahami dampaknya dan berusaha mengubah perilaku, kita dapat menjadi pribadi muslim yang berakhlak mulia, santun, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih sudah membawa hati dan pikiran kalian ke kelas tadi. Kalian membuat belajar terasa indah. Setiap usaha yang kalian keluarkan hari ini adalah cerita kecil menuju masa depan yang besar. Ingat, yang membuat kalian hebat bukan hasil akhirnya, tetapi keberanian kalian untuk terus melangkah walau pelan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan harapan semoga